Oke, baik. Untuk Kang Abah dari Kelompok kita berikan tepuk tangan. Dan juga kelompok ini tadi silakan kembali kita berikan tepuk tangan juga. Oke, baik anak-anak semua. Gimana diskusinya? Oke, dalam diskusi, Mister perhatikan kalian semua berperan aktif ya, mencari, mendiskusikan ya untuk apa yang ditanyakan dari LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Sekarang coba ya, ada berapa unsur pembangun dalam LKPD tadi? Ada apa saja? Ada 7. Yang pertama apa? Tema. Kedua? Terakhir apa? Sudut pandang. Nah, ketiga 7 unsur pembangun dari cerpen ini itu bisa jadi ada di hanya salah satu paragraf, bisa jadi ada di keseluruhan paragraf. Jadi memang tidak ada istilahnya harus di sini atau sini. Tidak, itu memang tergantung dari cerpennya masing-masing. Tapi dari sini kalian semua jadi paham kan? Ya, bahwa sebuah cerita itu pasti punya yang namanya unsur pembangun. Nah, sekarang misal akan sampaikan nih ya secara keseluruhan materinya. Perhatikan semua. Nah, ini jadi apa sih cerpen itu? Coba Atar, baca dah cerpen. Cerpen merupakan karangan fiktif yang berisi kehidupan seseorang atau kehidupan yang diceritakan secara ringkas yang berfokus pada suatu tokoh. Oke, jadi ini adalah yang dimaksud dengan cerpen, cerita pendek karangan fiktif. Fiktif itu apa? Ya, atau khayalan atau karangan belaka, menceritakan sebagian kehidupan seorang atau kehidupan ceritakan secara ringkas, itu sebagian aja maksudnya ya, yang berfokus pada satu tokoh. Makanya dinamakan cerita pendek. Nah, sekarang ini ciri-ciri cerpennya. Coba Mister minta Mega baca. Sedangkan kondisi sampai menimbulkan perubahan pelaku utama hanya terdapat satu alur saja, tapi dikeluarkan orang diwujudkan secara singkat. Oke. Nah, ini ciri-ciri cerpen yang lebih detail atau lebih jelas lagi anak-anak. Jadi bersifat fiktif tadi, apa? Fiktif? Ya, hayalan, rekayasa, karangan tidak nyata. Lalu panjangnya cerpen kurang dari 10.000 kata. Oke, kemudian dibacanya ya kita duduk sekali tuh selesai bacanya gitu. Ya. Kemudian memiliki kesan tunggal aspek kehidupan. Nah, kesan tunggal itu tuh maksudnya satu hal saja yang diangkat dalam cerpen tersebut. Ya, ceritanya atau konfliknya atau masalahnya. Lalu padu, padat, intensif. Jadi ceritanya itu terangkai saling berkaitan. Jadi tidak ada yang tidak nyambung gitu. Kemudian terdapat konflik, tapi konfliknya ini tidak sampai tokohnya itu berubah secara drastis gitu. Karena kalau berubah secara drastis jadi panjang kan konfliknya kan. Nanti malahan jadinya jadi novel. Jadi cerpen hanya konfliknya tidak sampai terjadi perubahan nasib tokohnya secara klimaks ya, drastis. Hanya terdapat satu alur aja. Jadi rangkaian peristiwanya itu sederhana. Satu kejadian atau satu peristiwa. Dan perwatakan atau penokohannya dilukiskan secara singkat. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang semua kita lihat unsur pembangun. Apa saja sih? Nah, ini yang disebut dengan unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada apa? Tokoh. Oke, yang kedua ada apa? Latar. Yang ketiga ada alur. Yang keempat ada. Oke, yang kelima ada apa?
Oke, keenam ada. 7 ada amanat. Nah, inilah unsur-unsur intrinsik atau unsur pembangun dalam cerita pendek. Oke, sekarang secara sekilas saja. Ya, tokoh atau karakter. Berarti ini tokoh atau penokohan dalam cerita. Kemudian latar ini apa? Oke. Yang ketiga, alur apa? Ya, jalan cerita atau rangkaian peristiwa. Yang keempat, sudut pandang. Sudut pandang itu apa? Bagaimana? Ya, gimana penulis ya menempatkan dirinya di dalam cerita. Kemudian yang kelima, ya gaya bahasa. Yang keenam, tema. Tema itu topik atau ide utama cerita. Ya, yang ketujuh, amanat. Baik, anak-anak, pada kegiatan pembelajaran yang pertama ini, ya memang kalian bisa harapkan bisa menentukan unsur-unsur pembangun cerpen dengan kita langsung konkret pada satu contoh cerpen seperti itu. Oke, sampai sekarang ada yang mau ditanyakan? Kita sekarang akan menyimpulkan secara bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini sebelum kita tutup. Coba kita simpulkan. Siapa yang mau membantu Mister menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang unsur-unsur membangun cerpen? Ayo, yang pertama apa? Simpulannya apa saja? Cerpen fiktif. Apa lagi? Oke, ada 7 unsur membangun cerpen. Apa lagi? Kurang dari 10.000 kata. Apa lagi? Ayo. Ya, dibaca nggak perlu lama-lama ya. Duduk sebentaran kita baca selesai tuntas gitu. Betul sekali. Ada lagi yang lain? Konflik yang ada tidak sampai mengubah drastis ya nasib si tokohnya. Ada lagi yang mau menambahkan? Fokus pada tokoh utama. Nah sekarang pertanyaannya, kalian semua sudah pernah membaca cerpen? Ada. Siapa yang sering membaca cerpen? Siapa yang pernah sedang sesekali? Ya, oke, nggak apa-apa. Kedepannya nanti bisa lebih intens lagi membaca cerpen. Oke, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita sudah menyimpulkan tadi. Nah, sekarang Mister akan memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya adalah kalian membawa satu buah contoh cerpen. Ya, dari internet aja yang lebih mudah. Dari internet cari satu buah, ya. Kemudian nanti kita akan coba diskusikan pada pertemuan berikutnya. Boleh, dalam buku boleh. Gawainya aja digawai, di save boleh, gitu. Oke, link boleh. Yang penting nanti pertemuan berikutnya kita bisa baca bersama-sama seperti itu. Oke, jadi itu pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah belajar unsur-unsur pembangun cerpen dengan pengkhususan kita bisa menentukan menentukan unsur-unsur pembangun cerpen. Oke, itu saja. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat pembelajaran pada hari ini buat kita bersama. Oke, Mister akhiri dengan mengucapkan salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua.